Saat masih kecil, Zhao Chu memperoleh kekuatan bintang dari batu meteor yang jatuh ke bumi. Dia kemudian mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Sebagian kekuatan batu meteor tersebut digunakan untuk membuat baju zirah perang dan sebuah pedang. Zhao Chu suka menolong orang. Namun, sikapnya yang sombong membuat dia dianggap sebagai bencana oleh warga kota. Hingga suatu hari, Raja Harimau menyerang kota. Film dimulai dengan memperlihatkan gerbang barat di luar kota Wu. Siluman harimau datang ke sebuah kuil di sana. Siluman harimau ini suka makan manusia. Dan saat itu, sedang terjadi perang antara manusia dan siluman harimau. Siluman harimau tersebut mengajak anak-anak bermain. Para pendeta di sana ketakutan. Tak lama kemudian, datang Zhao Chu. Melihatnya, para pendeta tambah ketakutan. Zhao Chu adalah pemuda biasa, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Zhao Chu kemudian menghajar siluman harimau tersebut. Siluman harimau tersebut tak berdaya menghadapi Zhao Chu. Sang pendeta melarang Zhao Chu menghabisi siluman tersebut. Karena, jika siluman tersebut dibunuh, maka akan terjadi penyerangan oleh Raja Harimau. Namun, Zhao Chu tak mau tahu, dia pun menghabisi siluman tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut, seekor siluman harimau melaporkan kematian saudara mereka kepada Raja Harimau. Raja Harimau pun sangat marah. Dia kemudian memerintahkan seluruh siluman untuk mencari jalan masuk ke kota Wu. Dia selama ini ingin menaklukkan kota Wu. Namun, kota Wu dilindungi dengan segel yang sangat kuat. Dia berencana menghancurkan kota Wu untuk membalas Zhao Chu. Di kuil gerbang barat, datang para pemburu siluman yang dipimpin Gao Lan. Sang pendeta mengatakan, Zhao Chu membunuh siluman harimau. Bencana besar akan datang. Sang pendeta kemudian menceritakan, 10 tahun lalu, ada sebuah batu meteor jatuh. Saat itu, Zhao Chu masih kecil. Melihat batu tersebut, dia mendekatinya. Kekuatan yang tersimpan dalam batu tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Hingga akhirnya, Zhao Chu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sebagian kekuatan meteor tersebut digunakan oleh Jenderal Zhao untuk membuat baju perang dan pedang bintang. Dengan menggunakan baju perang dan pedang bintang, Raja Harimau menjadi takut. Perang manusia dan siluman harimau sudah berlangsung sangat lama. Untuk melindungi kota Wu, Jenderal Zhao menyegel kota Wu dengan badai angin. Sehingga para siluman tak bisa masuk ke kota Wu. Gao Lan kemudian memutuskan untuk mencari Zhao Chu ke kota Wu. Dia akan meminta Zhao Chu untuk menghancurkan siluman harimau. Karena kampungnya telah dihancurkan oleh siluman harimau. Saat memasuki kota Wu, siluman ular mengintipnya, hingga dia tahu jalan masuk ke kota Wu. Siluman tersebut kemudian masuk kota Wu. Namun, dia kemudian dihabisi oleh Zhao Chu. Walau Zhao Chu sering mengalahkan siluman yang memasuki kota Wu, para penduduk kota sangat takut pada Zhao Chu. Mereka menganggap Zhao Chu sebagai bencana. Tak lama kemudian, Chen Hu mengumpulkan anak buahnya untuk mengusir Zhao Chu. Namun, mereka semua dihajar oleh Zhao Chu. Saat Zhao Chu akan menghajar Cheng Hu, Jenderal Cheng datang, dan tanpa sengaja, dia terkena pukulan Zhao Chu. Melihat Jenderal Cheng, Zhao Chu pergi. Jenderal Cheng kemudian memarahi Cheng Hu. Cheng Hu mengatakan, tak lama lagi Zhao Chu pasti akan menghancurkan kota Wu. Gao Lan mencari Zhao Chu di sebuah warung. Namun, dia diganggu oleh seorang preman. Zhao Chu kemudian menolongnya. Setelah itu, Gao Lan mengikuti kemanapun Zhao Chu pergi. Gao Lan mengatakan, jika sekarang Zhao Chu tak menghabisi Raja Harimau, maka kota Wu akan bernasib sama dengan kampung halamannya,
dihancurkan oleh suku harimau. Zhao Chu mengatakan, itu bukan urusannya. Penduduk kota saja menganggapnya pembawa sial. Namun Gao Lan percaya kalau Zhao Chu adalah orang baik. Pada malam harinya, ada sekelompok pengantar barang akan memasuki kota Wu. Namun di tengah jalan, mereka disergap siluman harimau. Dari rombongan pengantar barang tersebut, akhirnya siluman harimau mengetahui jalan masuk ke kota Wu. Di tempat lain, Zhao Chu mendengar kalau Jenderal Cheng meninggal dunia akibat terkena pukulannya kemarin. Zhao Chu pun merasa sangat bersalah. Dia kemudian datang ke upacara pemakaman Jenderal Cheng. Namun, sampainya di sana, dia malah diserang oleh Cheng Hu dan anak buahnya. Cheng Hu menyalahkan Zhao Chu atas kematian Jenderal Cheng. Saat pertarungan baru saja dimulai, tiba-tiba Raja Harimau datang. Dia ternyata sudah berhasil memasuki kota Wu. Raja Harimau akan membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Mereka berdua pun bertarung. Kekuatan Raja Harimau ternyata sangat luar biasa. Zhao Chu tak berdaya menghadapinya. Dia pun terluka parah. Raja Harimau terus menghajarnya, hingga kekuatan meteor keluar dari tubuh Zhao Chu. Gao Lan datang ingin membantu, tapi dia pingsan terkena kekuatan Raja Harimau. Tubuh Zhao Chu terlempar jauh. Setelah itu, Raja Harimau mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menghancurkan kota Wu. Dia juga membuka segel badai angin yang melindungi kota Wu. Cheng Hu pun tunduk pada Raja Wu. Keesokan harinya, pasukan harimau di bawah perintah Cheng Hu mulai melakukan teror terhadap penduduk kota. Mereka menghabisi siapa saja yang tak mau tunduk pada perintah Raja Harimau. Gao Lan yang sudah sadar kembali, hanya bisa berdoa melihat itu semua. Dia berharap Zhao Chu masih hidup. Di tempat lain, Zhao Chu sadar dari pingsannya. Ternyata dia masih hidup. Namun, kekuatannya hilang. Dia kemudian berjalan menyusuri kota Wu. Dia kemudian makan di sebuah warung. Di luar, ada orang gila yang teriak-teriak. Pemilik warung mengatakan, dulu, untuk mengalahkan siluman belut, Zhao Chu menenggelamkan sebuah kapal, dan istri orang tersebut ikut tewas. Sejak saat itu dia jadi gila. Namun, pemilik warung percaya Zhao Chu berniat baik. Zhao Chu kemudian pulang ke rumahnya. Ayah Zhao Chu adalah Jenderal Zhao. Namun dia tewas saat membuat segel untuk kota Wu. Sejak saat itu, dia tinggal sendiri dan rumahnya tak terawat. Zhao Chu membuka pintu rahasia di rumahnya. Tiba-tiba, Cheng Hu datang. Ternyata, dia sudah menunggu kedatangan Zhao Chu. Cheng Hu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Zhao Chu. Namun, saat itu, datang Gao Lan. Dia mendorong Zhao Chu masuk ke ruang rahasia. Ruang tersebut ternyata ruang kerja ayahnya. Di sana ada pesan terakhir ayahnya. Ayahnya sudah menduga kejadian saat ini. Hanya dengan merasakan penderitaan seperti di neraka, baru dapat menciptakan surga. Zhao Chu kemudian memakai baju perang milik ayahnya. Baju tersebut dibuat dari kekuatan batu meteor. Kekuatan Zhao Chu pun kembali lagi. Di luar, Gao Lan bertarung dengan anak buah Cheng Hu. Dengan mudah Gao Lan mengalahkannya. Namun Gao Lan tak berdaya saat menghadapi Cheng Hu. Dia pun terluka parah. Saat Cheng Hu akan menghabisinya, Zhao Chu datang dan langsung menghajar Cheng Hu. Cheng Hu pun tewas. Zhao Chu kemudian membawa Gao Lan ke ruang rahasia. Dia mengobati luka Gao Lan. Zhao Chu kemudian pamit pergi. Gao Lan berjanji akan menunggunya. Para siluman harimau menyerang kuil gerbang barat.
Di sana, mereka menghabisi para pemburu siluman. Tak lama kemudian, Zhao Chu datang. Dia kemudian menghabisi para siluman harimau. Setelah itu, dia berhadapan dengan Raja Harimau. Mereka bertarung dengan hebat. Kekuatan mereka seimbang. Raja Harimau mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang Zhao Chu. Zhao Chu mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dia kemudian menyerang Raja Harimau. Dua kekuatan bertemu. Ledakan hebat terjadi. Raja Harimau tewas. Sedangkan Zhao Chu tak diketahui nasibnya. Beberapa waktu kemudian, Gao Lan masih setia menunggu kedatangan Zhao Chu. Dan film pun selesai.